yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan jalannya samudra. Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat pada hari ini, hari Minggu 6 Desember 2020. Baik bagi Bapak Ibu yang beribadah di gedung Gereja Eka Sinta maupun yang beribadah di rumah secara mandiri melalui siaran online. Selamat menghayati suasana Adventus, menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Penegasan warta jemaat disampaikan sebagai berikut. 1. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakannya dari tanggal 6 sampai 12 Desember 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga. Tuhan Yesus mengaruniakan umur panjang dan keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. 2. Informasi terkait ibadah di gedung Gereja Eka Sinta. 1. Ibadah Minggu di gedung gereja telah dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. 2. Ibadah Minggu di gereja akan dilakukan 2 kali jam ibadah, yakni pukul 8 dan pukul 16 atau 4 sore waktu Indonesia Barat. 3. Maksimal kehadiran warga jemaat setiap kali ibadah adalah 80 orang dan dengan tidak membawa anak-anak. 4. Untuk menyesuaikan kehadiran warga jemaat dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, maka diharapkan warga jemaat dapat menyampaikan rencana kehadirannya melalui pesan singkat ke nomor hotline yang tertulis pada layar dan juga tercetak di warta jemaat. Yang pertama dapat menghubungi Bapak Penetua Setia Teja Sukmana dengan nomor handphone 0823 22337111. 2. Penetua Bapak Brata Leo Siram dengan nomor HP 0813 5036 6592. 3. Bapak Penetua Denisien dengan nomor HP 0813 54955 7007. Dan yang keempat dengan Bapak Diakon Robi dengan nomor HP 0813 4900 1628. Rencana kehadiran dapat diinformasikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu sesuai jadwal ibadah Minggu yang akan diikuti. 3. Dalam rangka mendukung pelayanan, maka persembahan anggota jemaat dapat diberikan sebagai berikut. Kantong biru untuk diakonia, kantong merah untuk kas belanja rutin, kantong ungu untuk hari besar gerejawi, kantong pembangunan untuk belanja pembangunan. Bagi yang sudah mulai beribadah di gedung gereja, dapat menyampaikan persembahan sebagaimana yang diatur oleh petugas atau pelayanan kebaktian. Bagi yang masih beribadah mandiri secara online, persembahan dapat diserahkan ke kantor majelis atau ditransfer sebagaimana nomor yang tertera pada tayangan ibadah online, dan bukti transfer dapat dikonfirmasikan ke bendahara Majelis GKE Eka Sinta Menteng melalui WA sebagai bahan laporan. Informasi berita keuangan baik dalam rupa penerimaan, pengeluaran jemaat, dan informasi pelayanan lainnya dapat Bapak Ibu warga jemaat perhatikan di warta jemaat yang dikirimkan dalam bentuk file PDF pada WA grup jemaat. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan gereja, silakan menghubungi BPH Majelis GKE Eka Sinta Menteng
Kantor majelis buka setiap Selasa sampai dengan Sabtu, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mewakili penetua diakon yang bertugas dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu di gedung gereja ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Dewina Pitarung STH atas pelayanan dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini bagi kita. Demikian warta jemaat pada hari ini. Kami mengucapkan salam sehat, tetap taat protokol kesehatan dari pemerintah, dan terus berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu dan benar-benar tuntas dari negara kita. Selamat mempersiapkan diri memasuki suasana ibadah. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Bapak Ibu Saudara warga jemaat GKI Eka Sinta Menteng. Hari ini kita kembali beribadah dan memuliakan Tuhan. Kita menyambut dengan semarak dan sukacita Hari Raya Advent kedua, sekalipun saat ini kita ada di tengah situasi pandemik COVID-19. Tetapi kita percaya kasih Tuhan selalu menaungi kehidupan kita. Advent kedua memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini, lilin kedua dinyalakan, mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Kelahiran Yesus di Bethlehem sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya dan sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika pasal 5 ayat yang ke-1. Yesus Kristus yang telah lahir di Bethlehem juga akan lahir di hati kita. Karena itu, siapkan hati dan hidup kita menyambutnya. Jemaat berdiri dan memuji nama Tuhan dari kidung pujian Besar Anugerah-Mu. Sebagai
paham, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terimalah potong dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lukas pasal 3 ayat yang keempat sampai ke-6. Kembali kita puji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 bait yang pertama dan bait yang kedua. Gapuramu lapangkanlah. Gemar
masa penantian kehadiran Sang Juru Selamat kita dalam suasana kehidupan yang suram, di tengah tuntutan untuk saling mengasihi dan menunjukkan cinta kasih. Tetapi apakah hal itu nyata dalam kehidupan kita? Marilah kita membawa semua itu dalam doa, pengakuan dosa di hadapan Allah yang tidak pernah letih menyapa umat untuk kembali pada cinta mula-mulanya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, betapa banyak di antara kami yang dicekam rasa takut, siksa, rintih, dan berbagai penderitaan yang mendalam. Betapa banyak di antara kami yang berupaya mencari aman di balik tembok megah dan menikmati kepuasan hidup di atas puing-puing kehancuran orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, sebab egoisme dan ketidakpedulian terhadap sesama masih memonopoli hati dan pikiran kami. Ya Tuhan Allah kami, betapa sering kami dihimpit oleh rasa frustasi dalam menghadapi problema keluarga dan pekerjaan. Betapa sering di antara kami kecewa karena kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini. Ternyata mensyukuri setiap hal yang terjadi dalam hidup seringkali hanya berupa kata-kata amin di dalam gedung gereja, sebab mempraktekannya bukanlah hal yang mudah. Bapa, ampunilah kami. Ya Tuhan Allah kami, betapa banyak orang yang menjerit dan mengadu memanggil nama-Mu dalam setiap pergumulan kehidupannya. Betapa banyak umat yang mengguncang campur tangan-Mu dari lorong-lorong gelap, dari menara siksa dan gelombang laut kehidupan. Biarlah semua orang berseru-seru kepadanya, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, ampunilah kami, sebab kami lebih memilih untuk dikasihi daripada mengasihi. Kami menuntut untuk diperhatikan daripada memperhatikan sesama. Kami ingin diperbaharui di dalam kasih-Mu ya Tuhan Allah kami. Kami rindu kembali pada kasih-Mu yang mula-mula, supaya kami semakin hari semakin serupa seperti Engkau yang inginkan. Ampunilah kami ya Bapa. Bersihkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran, agar ketika kedatangan-Mu tiba, kami menjadi orang-orang yang dilayakkan untuk menjadi pilihan-Mu untuk diselamatkan. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 85, bait yang pertama sampai yang kedua. Kusongsong bagaimana? Song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau perempuan ke surya hidupku.
Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan perikop berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembuskannya dengan napasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Devina. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020,
sekaligus kita memasuki masa Adventus kedua. Saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Firman Tuhan telah dibukakan bagi kami. Itu berarti Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mempelajari, memahami, bahkan juga mengimaninya. Engkau berfirman kepada kami saat ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan Engkau berfirman kepada kami. Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 1-8 dengan judul Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Shalom, Bapak Ibu, yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tak terasa kita hampir mengakhiri tahun 2020. Sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai hari ini, kita dilanda oleh pandemi COVID-19. Ada banyak yang berubah dalam seluruh tatanan kehidupan, bahkan juga dalam peribadatan kita. Saya mengucapkan shalom, selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah bersama anggota keluarga. Salam jumpa penuh berkat Tuhan bagi saudara. Hari ini kita diperhadapkan kepada nas yang tertulis dalam Markus pasal 1 ayat 1-8 yang sudah dibacakan. Penulis Markus memulai tulisannya dengan suatu pernyataan, inilah permulaan Injil. Pernyataan ini lebih kepada penegasan, mau memperjelaskan kepada kita inilah permulaan pengajaran tentang Yesus Kristus yang merupakan Mesias, Allah yang Maha Kudus, yang telah turun ke dunia dalam rupa manusia, menderita, mati, bangkit, dan pada hari ketiga dia naik ke surga. Itulah inti berita dari Injil yang disampaikan kepada dunia, umat manusia, bahkan terlebih orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, Injil yang berarti kabar baik atau kabar sukacita inilah menjadi objek kepercayaan dan iman kita. Mengapa? Karena melalui Injil ini, kepada kita diberitakan tentang Yesus Kristus, anak Allah yang datang ke dunia dalam rupa manusia untuk menanggung dosa-dosa kita dan memberi keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sudahkah kita percaya Bapak Ibu? Saya yakin bahwa kita sudah percaya. Kita lihat pendalaman dari nas ini dengan memulai kutipan dari kitab nabi-nabi. Pertama, Yesaya 40 ayat 6 dan Maliaki pasal 3 ayat 1. Di dalam nas yang kita baca tadi, di dalam ayat kedua dan 3 dikatakan, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau yang akan mempersiapkan jalan bagimu.
Ada seorang orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudaraku, dua kitab ini menggambarkan kehidupan umat yang penuh dengan kecemaran, kefasikan, kenajisan, dan perbuatan-perbuatan lain yang ditentang oleh Allah. Dengan kondisi umat yang demikian, maka Tuhan mengutus seorang nabi yang membawa pembaharuan rohani bagi umat Tuhan. Nabi-nabi inilah yang mempersiapkan umatnya untuk datang kepada Allah yang berseru-seru di padang gurun seperti yang dikatakannya di dalam ayat yang ketiga tadi. Di padang gurun artinya disitulah terjadi penyelamatan Allah terhadap umat atau bangsa pilihan. Artinya membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, membawa mereka keluar, memelihara mereka selama di padang gurun dengan mana dan tiang awan, bahkan tiang api menuju tanah perjanjian. Saudaraku, setelah Markus mengutip kitab nabi-nabi yang menampilkan sosok Yohanes Pembaptis yang dikatakan di dalam ayat yang keempat, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan. Artinya setelah diberitakan tentang pekerjaan nabi-nabi dan mengutip suara kenabian itu, maka Markus menampilkan sosok baru di zaman baru, yaitu Yohanes Pembaptis, yang memenuhi nubuatan sebagai utusan Allah yang mempersiapkan jalan bagi umat untuk menyambut kedatangan seorang raja, Mesias anak Allah. Dan kemudian seruan Yohanes Pembaptis sangat keras yang mengingatkan umat bahwa kehidupan rohani mereka sangat tercemar, dipenuhi hawa nafsu kedagingan sehingga mereka harus bertobat. Maka sebab itu dikatakannya dalam ayat 4, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobat, asal kata tobat, berarti kembali berbakti kepada Allah. Bertobat berarti berbalik sebagai tanda perubahan arah hidup, perubahan pikiran dengan meninggalkan dosa-dosa yang telah diperbuat dan hanya berbakti kepada Allah. Itulah yang dilakukan oleh Yohanes sebagai persiapan untuk menyambut kedatangan seorang raja. Dan seruan kemudian adalah berilah dirimu dibaptis. Baptisan ini yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis sebagai tanda pertobatan untuk mempersiapkan umat menyambut kedatangan seorang Mesias anak Allah tadi. Ketika ia datang, maka datang juga kerajaan Allah dan pengampunan dosa bagi manusia. Bapak, Ibu, Saudara, kemudian dikatakan di dalam ayat kelima dan ayat yang keenam. Saya tidak membaca. Bapak Ibu dapat baca. Dikatakan selama lebih 400 tahun masa kegelapan terjadi di tengah bangsa Israel. Kini muncul sosok Yohanes Pembaptis yang menyerukan suara pertobatan tadi, yang digambarkan sebagai sosok Elia. Itu yang dikatakan Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Itu saudaraku, memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan, menandai bahwa hidup Yohanes Pembaptis yang ditampilkan sama seperti sosok Nabi Elia adalah orang yang tidak tercemar. Orang yang tidak mencemari kehidupan mereka dengan kehidupan duniawi. Kehidupannya tidak melanggar aturan-aturan Allah. Ia hidup benar sesuai dengan perintah Allah. Hidupnya dikatakan sangat identik dengan Nabi Elia. Saudara, kehadiran Yohanes Pembaptis dan kehidupannya yang tidak tercemar membuat orang-orang Israel yang dikatakan sudah 400 tahun dalam masa kegelapan itu, dengan melihat tampilnya Yohanes Pembaptis, mereka melihat bahwa Nabi Allah sudah bangkit. Sehingga dikatakan orang-orang dari seluruh Yudea dan Yerusalem berbondong
berbondong-bondong datang ingin mendengar Yohanes dan menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Maka dengan itu kedatangan Yohanes Pembaptis menghidupkan kembali harapan mereka yang selama ini mereka kehilangan harapan. Saudaraku, bayangkan Bapak Ibu, berita atau kabar yang disampaikan oleh Yohanes tentang Sang Mesias sungguh memiliki kuasa yang membangkitkan pengharapan. Mereka meninggalkan dosa-dosa mereka dan memberi diri dibaptis. Baptisan Yohanes dalam bahasa Yunani dari akar kata baptiso, yakni mempermandikan atau membersihkan. Jadi orang-orang yang datang dari Yudea, bahkan dari Yerusalem, adalah orang-orang yang dibersihkan dari dosa-dosa mereka. Jadi kedatangan Yohanes adalah mempersiapkan umat Tuhan yang telah dibaharui kehidupan mereka untuk menyambut kedatangan Sang Mesias Anak Allah, yaitu Yesus Kristus yang kita rayakan sepanjang bulan Desember ini di hari Natal. Bapak Ibu Saudaraku, keindahan dalam tulisan Markus ini tentang Yohanes adalah aku orang yang tidak apa-apanya di dalam ayat yang ke-7. Lalu kemudian dengan tokoh yang akan datang, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Penguasa kerajaan surga, Allah yang telah turun ke dunia dalam rupa manusia. Ia yang datang dikatakan Yohanes lebih berkuasa daripadaku. Sehingga ia katakan, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya Yohanes datang mempersiapkan, dan ketika Yesus datang, ia menunjukkan ketokohan Yesus itu supaya manusia diselamatkan. Dia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, itu yang dikatakan Yohanes dalam ayat 8. Dia yang berkuasa untuk menguduskan, mengampuni, dan menyelamatkan manusia. Maka sebab itu Bapak Ibu Saudara, ada beberapa refleksi yang patut kita renungkan dari nas ini. Pertama, Injil seperti yang dikatakan dalam pasal 1 ayat 1 adalah kabar baik yang memberitakan Yesus Kristus Anak Allah yang datang ke dunia untuk menanggung dosa-dosa kita dan memberi keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Injil ini bukan hanya sebagai berita atau kabar baik saja, tetapi dia sebagai objek kepercayaan dan iman kita yang tetap sampai kesudahan zaman. Yang kedua, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena melalui Injil itu diberitakan tentang pekerjaan dan karya Allah melalui anaknya Yesus Kristus bagi dunia dan manusia. Dia yang datang lebih berkuasa daripadaku. Dikatakan, perkataan Yohanes ini sebagai penegasan atau ajakan kembali bagi kita untuk percayalah, setialah, andalkanlah dia, Yesus Kristus dalam situasi apapun kehidupan kita, maka kita akan mendapat perlindungan, kekuatan, keselamatan, dan berkat-berkat yang pasti. Yang ketiga, Adventus kedua, masa pertama, mengingatkan kita akan dua hal. Pertama adalah kita merayakan Natal. Memperingati hari kelahiran Sang Mesias yang telah datang ke dunia untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Tapi ada keharuan yang terdalam yang membuat kita bisa menangis. Saudara, kita tidak bisa merayakan pesta itu dengan meriah, dengan sukacita. Tapi saya percaya Bapak Ibu tidak kehilangan sukacita untuk merayakan kelahiran Yesus yang datang ke hati kita, ke tengah keluarga kita. Maka sebab itu bersukacitalah Bapak Ibu dan rayakanlah keselamatan itu dalam kehidupan saudara dengan kembali membangun komitmen baru untuk semakin setia dan taat kepadanya. Lalu kemudian yang kedua, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Artinya, saudara, menggambarkan kepada kita bahwa mungkin dalam kehidupan yang kita lalui sejak mengawali tahun 2020 menjelang mengakhirinya, ada banyak kealpaan dosa yang kita lakukan.
Maka sebab itu persiapkan hati kita, luruskanlah hati kita menuju Tuhan melalui pertobatan itu. Maka dengan itu pesan kepada kita, masalah yang kita hadapi, jangan kehilangan pengharapan sampai menghilangkan sukacita dan kegembiraan kita di Natal tahun ini. Sambutlah kedatangan Yesus Kristus dengan antusias dan penuh sukacita dengan keyakinan iman bahwa Dialah yang sanggup menyelesaikan masalah. Amin. Yang kita hadapi. Ambillah saat teduh agar Natal tahun ini membangkitkan komitmen dan tekad baru untuk semakin setia dan taat kepada Yesus Kristus. Baik secara pribadi dan kemudian kita mengajak seluruh anggota keluarga kita. Yang kedua, Desember menjadi minggu Adventus, yaitu masa untuk menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa manusia. Inilah saatnya kita merenung dan merefleksikan hidup kita yang penuh dengan dosa dan kengerian hukuman Allah yang menimpa kita akibat dosa itu. Maka sebab itu saudaraku, dengarkanlah seruan Yohanes Pembaptis, bertobatlah. Pertobatan adalah di mana seseorang mengalami perubahan hidup, pikiran untuk meninggalkan dosa-dosa atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah dan kemudian menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Inilah kesempatan bagi kita untuk merenung ulang kehidupan ini, untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Selamat memasuki masa raya Adventus untuk menyambut sukacita Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terpuji nama Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia, hadir di antara manusia, hadir di tengah berbagai keberbedaan untuk mendamaikan. Kami sadar suara kenabian kadangkala terhalang oleh kehidupan dunia. Bahkan kadang orang-orang menyampaikan suara kenabian kabar baik itu pun dalam ancaman dan bahaya. Maka dengan itu Tuhan kuatkan kami orang yang percaya kepadamu. Dan kemudian orang-orang yang menyampaikan suara kenabian sebagai sambungan suara Tuhan. Supaya kami dilindungi, dijagai untuk terus memberitakan Injil itu. Sehingga banyak orang yang diselamatkan. Dan banyak kami yang menyadari sebuah kesalahan. Dan akibat sebuah dosa adalah kengerian dan hukuman. Sehingga membawa kami, keluarga kami, bahkan orang-orang yang di sekitar kami untuk kembali kepada Tuhan. Hidup di dalam jalan kebenaran. Engkau memakai gereja. Engkau juga memakai hamba-hamba Tuhan. Engkau memulihkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang semakin percaya dan taat kepadamu. Diberkati seluruh umat, diberkati anggota jemaat, diberkati keluarga-keluarga Kristen yang selalu merindukan Tuhan. Bahkan ketika mereka mulai jauh, Tuhan mengembalikan mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan. Engkau memberkati anak-anak kami sejak kecil, masa tumbuh kembang mereka, remaja, pemuda, bahkan kedewasaan mereka. Supaya mereka menjadi anak-anak yang semakin taat dan setia kepada Tuhan. Anak-anak yang mampu memberi menjadi saksi diri bahwa mereka anak Tuhan. Yang hidup dalam terang bukan kegelapan. Engkau juga menjamin kehidupan masa depan anak-anak kami Tuhan. Mereka mencari pekerjaan dan penghasilan, mereka menemui itu. Ketika mereka mencari pendamping hidup mereka, mereka mendapatkannya. Ketika mereka mengejar cita-cita, Tuhan menuntun mereka mencapainya. Jadilah mereka anak-anak yang membanggakan kami orang tua mereka. Jadikanlah mereka anak yang sukses dan berhasil. Menjadi penerus akan gerejamu, akan kabar baikmu, penerus kami sebagai keluarga. Kami berdoa untuk umatmu, jemaatmu yang sakit. Lawatan kasih Tuhan menyembuhkan mereka.
Makanya sakit akibat pandemi COVID ini, Tuhan melawat, Tuhan memberi kekuatan, membangkitkan iman mereka, tidak pasrah, tapi menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, karena keajaiban akan terjadi menyertai iman itu. Orang yang berduka cita kehilangan orang mereka kasih, hiburkan dan kuatkan mereka. Janda duda, yatim piatu, orang-orang terlantar, fakir miskin, penuhi kebutuhan mereka Tuhan. Bahkan, kuatkan iman kami terus berjalan dalam ruh dan kebenaran. Sampai berjalan terus menanti kedatangan Kristus untuk kedua kali. Kami berdoa supaya suasana bangsa kami damai di tengah keberbedaan. Jika ada orang yang hendak merusak perdamaian itu, hentikan mereka. Engkau memberkati pemimpin, presiden, gubernur, bupati, camat, kepala-kepala desa, supaya dapat memimpin di tengah keberbedaan untuk menunjukkan keadilan dan keberbedaan. Kami serahkan pesta demokrasi Kalimantan Tengah, pemilihan gubernur dan wakil gubernur tanggal 6 Desember ini. Biarlah semua masyarakat dapat menyiapkan diri dan menyerahkan pilihan kepada pemimpin yang benar, adil, dan takut akan Tuhan. Berjalan kondusif dan terpilihlah pemimpin yang kau urapi. Terpuji nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kegiatan gerejawi di masa Desember ini, di tengah pandemi COVID ini. Allah menjadi terang bagi kami. Allah yang berkuasa menguasai seluruh kehidupan umat. Kami tetap menunjukkan iman, bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami mengakhiri doa kami dengan doa yang kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mendengarkan satu pujian yang nantinya akan disampaikan oleh pembawa pujian. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, marilah kita tetap memuji nama Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kasih Kristus senantiasa mengalir di kehidupan kita bagi anak-anak yang percaya dan hanya bersandar kepadanya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan. Maranatha, Maranatha. Maranatha, 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 amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampailah kita pada saat untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya kami akan bacakan nas persembahan untuk kita, nas pengantarnya, terambil dari Yesaya pasal 60 ayat yang ke-6b. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sebelum persembahan kita kumpulkan, mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada umat dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265, bait yang pertama sampai kedua, sambil persembahan kita kumpulkan. Bukan karena upahmu. Karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya,
janganlah kau bermegah, dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Geangku hanya dapat kenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kami yang bertugas pada Minggu tanggal 6 Desember 2020 hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat memasuki masa Adventus. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin. Salam. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam